Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Semburan petir yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari pedang Azure Bambu Cloud Swarm miliknya, dan Han Li langsung berteleportasi ke lokasi ini dari jarak ratusan ribu kilometer. Dia menggenggam pedang panjang di tangannya dan mengayunkannya ke udara tanpa ragu-ragu. Setelah suara lembut, kepala orang-orangan sawah itu terbang tinggi ke udara, dan sejumlah besar darah emas gelap berceceran. Sosok Han Li melintas, dan dia menangkap kepala Meng Yuan di udara. Lampu listrik di tangannya menyala, dan berubah menjadi sangkar listrik emas yang menyelimuti kepala. Dong Li Hu dan Zi San ingin menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Han Li mencibir. Ketika dia melihat lagi, kepala di tangannya telah kembali ke tampilan aslinya, tetapi berlumuran darah dan terlihat sangat menyedihkan. Di sisi lain, mayat tanpa kepala tidak lagi tampak seperti orang-orangan sawah. Terdapat 4 lubang berdarah di lengan kiri, dada, dan perutnya, dan posisinya hampir sama persis dengan yang ada di tubuh Han Li. Kamu adalah rekan Meng Yuan, kan? Sungguh tidak mudah menggunakan hukum kutukan Anda. Anda sebenarnya harus menukar cedera dengan cedera. Pantas saja kamu tak rela langsung mematahkan pembuluh darah jantungku atau meledakkan kepalaku meski kamu bisa melukaiku tanpa mengeluarkan suara. Han Li tersenyum. Saat dia berbicara, luka di tubuhnya mulai berangsur-angsur sembuh, dan akhirnya sembuh total. Kepala yang dipegang di tangannya seperti anak ayam kecil tidak bisa tersenyum sama sekali. Menukar luka dengan luka. Aku khawatir rekan Daois telah meremehkan hukum kutukanku. Jika aku punya lebih banyak waktu, itu berarti menukar luka dengan nyawaku. Namun, karena saya sudah kalah, tidak ada lagi yang perlu saya katakan. Meng Yuan tampak tenang di permukaan, tapi hatinya saat ini dipenuhi amarah. Tinggal satu langkah lagi. Ini semua salah Dong Li Hu si bodoh itu. Hukum kutukanmu memang aneh. Jika terjadi di hari lain, aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu dan mempelajarinya. Namun, saya benar-benar tidak dapat membebaskan diri hari ini, jadi saya hanya dapat mengirim Anda dalam perjalanan. Han Li mencibir. Dia memang penasaran dengan hukum kutukan yang aneh ini, tapi dalam situasi saat ini, jika orang ini masih hidup, dia mungkin akan menimbulkan masalah, dan dia tidak mau mengambil risiko itu. Han Li, aku ingin mengutukmu. Mendengar ini, Meng Yuan langsung mengutuk. Saya tidak keberatan, kata Han Li ringan. Sementara Raja Iblis dan yang lainnya ditahan oleh leluhur Dao Yinming dan Chen Ruyan, guru kuil samsara tidak menyerah tanpa perlawanan. Lampu merah gelap di tubuhnya berkedip cepat saat dia mengepalkan tinjunya dan mendorongnya keluar. Kekuatan besar hukum samsara meletus dan dengan ganas menyerang perisai cahaya di sekitarnya. Penghalang cahaya 4 warna bergetar hebat. Li Yuanjiu dan yang lainnya juga gemetar hebat. Ketika Gu Huojin melihat ini, dia tanpa ekspresi membentuk segel dengan satu tangan. Telapak tangan emas raksasa itu terbanting lagi, langsung menyatu dengan penghalang cahaya 4 warna. Bagian atas penghalang cahaya menyala, dan tanda berbentuk telapak tangan muncul. Warna lain ditambahkan ke penghalang cahaya 4 warna, dan kekuatannya meningkat pesat, menjadi beberapa kali lebih tebal dalam sekejap. Kemampuan ilahi semacam ini yang dapat membatasi orang lain disebut arai kunci tata ruang 33 surga. Itu adalah kemampuan ilahi misterius yang diturunkan dari pengadilan surgawi sejak zaman kuno. Diperlukan keberadaan leluhur Dao untuk dapat menggunakannya. Itu bisa menggabungkan kekuatan hukum yang berbeda untuk membentuk ruang terbatas. Terlebih lagi, semakin banyak kekuatan hukum yang menyatu, semakin kuat pula formasinya. Menurut legenda, kekuatan magis ini dapat menggabungkan 33 kekuatan hukum yang berbeda, dan kekuatannya cukup untuk membatasi seluruh alam dewa sejati. Namun, semakin banyak kekuatan hukum yang digabungkan,
maka akan semakin sulit. Gu Huojin mengajarkan kekuatan magis ini kepada beberapa leluhur Dao yang mengabdi di pengadilan surgawi. Sebagian besar leluhur Dao hanya bisa menggunakan 33 formasi kunci langit surgawi bersama dengan 4 di antaranya. Tanda berbentuk telapak tangan pada penghalang cahaya berkedip-kedip, dan riak emas menyebar darinya, beriak di dalam penghalang cahaya. Master kuil samsara benar-benar tidak bisa bergerak, dan bahkan lampu merah gelap di sekelilingnya pun membeku. Li Yuanjiu dan 3 lainnya tidak santai, dan terus membuat segel dengan sekuat tenaga. Formasi 33 kunci langit surgawi yang dibentuk oleh perpaduan 5 kekuatan hukum jauh di luar kendali mereka. Tangan kanan Gu Huojin menggenggam kekosongan itu lagi, dan cahaya keemasan melesat ke tubuh guru kuil samsara, dan dengan cepat terbang keluar. Jimat perak yang terbungkus cahaya keemasan terbang dan mendarat di tangan Gu Huojin. Jimat itu diukir dengan pola berurat perak yang rumit, dan di tengahnya terdapat karakter Ding kuno. Jimat itu mengeluarkan fluktuasi kekuatan ruang yang sangat halus. Raja Iblis di kejauhan melihat pemandangan ini, dan tatapan aneh melintas di matanya. Jimat pencari lokasi tata ruang. Pantas saja ikan berbentuk batu bisa menembus banyak batasan di istana surgawi dan langsung membuka jalur luar angkasa di sini. Inilah tujuanmu sebenarnya datang ke perjamuan Bodhi, bukan? Sayangnya, Anda melebih-lebihkan kekuatan Anda. Karena kamu datang ke pengadilan surgawi sendirian, jangan berpikir untuk pergi tanpa cedera, kata Gu Huojin sambil menatap guru kuil samsara. Ditekan oleh 4 leluhur Tao, guru kuil samsara tidak dapat berbicara, dan tentu saja tidak dapat menjawab pertanyaan Gu Huojin. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bawa dia pergi dan segel dia, kata Gu Huojin kepada Li Yuanjiu dan 3 orang lainnya sambil melambaikan tangannya, menghancurkan jimat itu. Li Yuanjiu setuju, dan mereka berempat bergerak bersama, terbang kembali dengan perisai cahaya 5 warna. Orang-orang dari pengadilan surgawi di dekatnya bersorak gembira. Guru kuil samsara adalah musuh nomor 1 pengadilan surgawi, dan akhirnya menangkapnya setelah bertahun-tahun memburunya. Dengan orang ini di tangan mereka, guru kuil samsara tidak lagi menjadi ancaman. Ras iblis dan ras roh sejati jelas telah bergabung dengan guru kuil samsara. Sekarang setelah penguasa kuil samsara ditangkap, moral keduanya sangat terpengaruh. Melihat pemandangan ini, ketiga dewa tertinggi menggelengkan kepala secara diam-diam. Meskipun dia datang untuk membawa jimat pencari tata ruang ke kolam giok, dia seharusnya tidak datang sendirian. Gu Huojin bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Tampaknya rumor tentang kekuatan guru kuil samsara terlalu dilebih-lebihkan. Dia tidak lebih dari ini, pikir Tuan sejati Changwu dalam hati, tetapi matanya berkedip. Sekarang setelah guru kuil samsara ditangkap, tampaknya pengadilan surgawi memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertempuran ini. Mungkin sudah waktunya untuk memilih satu pihak. Mata 2 dewa tertinggi lainnya berkedip-kedip, seolah-olah mereka sedang mempertimbangkan hal yang sama. Mereka yang dapat menghadiri perjamuan Bodhi di kolam giok semuanya adalah orang-orang cerdas yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Banyak orang di kolam giok memikirkan hal yang sama dengan Tuan sejati Changwu, dan semakin banyak orang yang melihat orang-orang di pengadilan surgawi. Gu Huojin sangat merasakan perubahan suasana hati orang-orang di kolam giok. Dia tersenyum, menoleh ke arah Raja Iblis dan yang lainnya, dan hendak mengatakan sesuatu. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. 2 dentuman keras terdengar, diikuti oleh 2 jeritan yang menyedihkan. Gelombang energi yang sangat besar melonjak dari belakang, menyebabkan Gu Yuejian tersandung. Dia segera menenangkan diri dan berbalik, tetapi pupil matanya langsung menyusut hingga seukuran jarum. Cakar hitam besar seukuran rumah muncul di hadapannya. 5 kukunya yang panjang seperti sabit bersinar dengan cahaya hitam, seolah bisa menembus apapun.
Cakar itu menusuk kepala Gu Huojin dengan kejam. Cakar besar ini dikelilingi oleh aura hitam, memancarkan aura yang sangat jahat. Seolah-olah kebencian yang telah terkubur di kedalaman neraka tanpa batas selama ribuan tahun akhirnya sampai ke dunia kehidupan. Ia ingin membunuh semua orang di dunia dan menyeret mereka ke bawah tanah. Di belakang cakar besar itu adalah guru kuil samsara, yang seharusnya dipenjara, tapi entah bagaimana berhasil melarikan diri. Jauh di belakangnya, leluhur Dao Baiyun dan tetua kurcaci telah terbelah menjadi dua dan terbaring dalam genangan darah. Meskipun mereka tidak mati, mereka kehilangan kemampuan untuk bergerak untuk sementara. Li Yuanjiu dan Qirong tidak terlihat. Gu Huojin mengerutkan kening dan melambaikan lengan bajunya. Jubah yang dia kenakan jelas merupakan senjata peri juga. Lengan bajunya melebar tertiup angin dan langsung berubah menjadi layar cahaya keemasan di depannya. Suara "cila" terdengar, dan tirai cahaya keemasan bergetar hebat. Cakar besar berwarna hitam legam itu menembus separuh tirai cahaya, dan akhirnya berhenti. Pada saat ini, kekosongan di belakang Gu Huojin bersinar, dan bola api yang tampak seperti matahari merah melesat dan mengenai punggung Gu Huojin. Bola api itu menyala dengan nyala api merah, di dalamnya terdapat pola merah yang tak terhitung jumlahnya. Suhu yang luar biasa tinggi dilepaskan dari matahari merah, dan void di dekatnya dengan mudah meleleh dan menghilang. Puluhan ribu sinar lampu merah bermekaran, mewarnai segala sesuatu di sekitarnya menjadi merah tua. Dengan ledakan, kolam giok langsung terbakar dan berubah menjadi lautan api. Sosok Qirong muncul dari balik bola api merah. Di saat yang sama, terdengar suara mendesis di dekat Gu Huojin. Benang cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, masing-masing mengandung fluktuasi hukum logam yang mengerikan. Lautan api di dekatnya langsung terpotong-potong, dan void di sekitarnya juga terpotong oleh suhu tinggi. Panas yang tak tertahankan di kolam giok langsung berkurang lebih dari setengahnya. Puluhan ribu benang cahaya emas ditembak jatuh, semuanya menusuk Gu Huojin. Sosok Li Yuanjiu juga muncul dari benang cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Gu Huojin menjadi gelap, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, bola api merah dan benang cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya menghantamnya pada saat yang bersamaan, menenggelamkan sosoknya. Tertinggi, leluhur Dao Baiyun dan tetua kurcaci berteriak kaget. Leluhur Dao yang berdiri di depan alam iblis dan binatang buas alam gurun juga terkejut, tetapi semuanya terjadi terlalu cepat sehingga mereka tidak bisa bereaksi. Apa yang terjadi? Li Yuanjiu dan Qirong telah membelot ke kuil samsara. Tuan sejati Changwu dan dua orang lainnya juga tercengang oleh serangkaian perubahan mendadak, dan tidak dapat mempercayai matanya. Api dan cahaya keemasan menyelimuti tubuh Gu Huojin. Namun suara menggemparkan yang diharapkan tidak muncul. Bola cahaya merah dan benang cahaya emas tiba-tiba berhenti di tempatnya, dan aliran udara yang berputar di sekitarnya, kilatan cahaya, dan nyala api yang menari semuanya membeku di tempatnya. Segalanya tampak sangat aneh. Ekspresi guru kuil samsara sedikit berubah ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia buru-buru melayang mundur. Li Yuanjiu dan Qirong melakukan hal yang sama, terbang mundur seolah-olah mereka sedang menghindari sesuatu. Pada saat berikutnya, lapisan cahaya biru tiba-tiba muncul di udara, dan gelombang besar hukum es turun dari langit. Panas di dalam dan di luar danau giok langsung menghilang, dan hawa dingin membuat gigi semua orang bergemeletuk. Master kuil samsara dan dua lainnya diselimuti oleh hukum es, dan sosok mereka langsung membeku. Ada kekaburan di udara, dan pria berjubah salju yang bergabung dengan Chen Ruyan untuk melawan roh sejati di alam liar muncul dari udara tipis, dan melambaikan lengan bajunya. Cahaya biru bersinar di langit, dan es biru yang tak terhitung jumlahnya mengembun dari udara tipis. Dengan gemetar, mereka menembak jatuh seperti busur yang kuat,
mengeluarkan suara siulan yang menakutkan saat mereka menembak ke arah ketiganya. Setiap es memancarkan gelombang ice ski yang kuat, dan es muncul di udara, segera membekukan segalanya. Ratusan pancaran cahaya yang dipenuhi gelombang nomologis yang kuat mengikuti di belakang es yang memenuhi langit, melesat ke arah guru kuil samsara dan dua lainnya. Hampir 100 makhluk Zenith Heaven di bawah pengadilan surgawi akhirnya mengambil kesempatan untuk menyerang ketiganya. Kekuatan gabungan dari hampir 100 Grand Zenith Heaven sangat mengejutkan. Guru kuil samsara mendengus pelan, dan tidak terlibat dengan orang-orang ini. Sosoknya menghilang ke udara dalam sekejap, dan saat berikutnya, dia muncul di langit di atas tentara iblis. Melihat guru kuil samsara telah pergi, Li Yuanjiu dan Qirong tidak berlama-lama, dan terbang menuju guru kuil samsara. Pengkhianat, jangan pernah berpikir untuk pergi. Kebencian melintas di mata pria berjubah salju saat mengejar mereka. Zenith Heaven dari pengadilan surgawi juga akan menyusul. Wajah leluhur Dao Baiyun dan tetua kurcaci juga dipenuhi dengan kebencian. Mereka membentuk serangkaian segel tangan untuk menyembuhkan lukanya, berniat untuk mengikutinya juga. Kalian semua, berhenti. Suara Gu Wujin terdengar dari kedalaman bola api merah dan benang cahaya keemasan. Pria berjubah salju dan yang lainnya segera menghentikan langkahnya. Awan asap emas mengepul dari dalam bola api merah dan menyebar keluar. Tanda emas mirip kecebong yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di dalamnya. Cakar hitam mengerikan, bola api merah tua, dan benang cahaya emas dengan cepat membusuk saat bersentuhan dengan asap emas. Kemudian, mereka menjadi abu, hanya menyisakan kepulan asap emas. Orang-orang di dekatnya menghindari asap emas seolah-olah itu adalah kalajengking berbisa, takut untuk bersentuhan dengannya. Asap emas yang melayang tiba-tiba menyatu dan segera menghilang. Sosok Gu Huojin muncul. Pakaian di tubuhnya masih baru dan tidak robek sama sekali. Yang berdaulat, kamu baik-baik saja. Leluhur Dao Baiyun dan tetua kurcaci nyaris tidak berhasil menyatukan tubuhnya saat terbang. Bagaimana mungkin sebuah tipuan bisa melukaiku? Gu Wujin berkata dengan tenang. Mata leluhur Dao Baiyun bersinar karena kegembiraan. Guru kuil samsara, Li Yuanjiu, dan Qirong semuanya sangat kuat. Salah satu dari mereka bisa masuk peringkat 10 besar di dunia, tapi Gu Wujin berhasil menahan serangan gabungan mereka tanpa satupun goresan di pakaiannya. Gu Wujin membentuk serangkaian segel tangan lalu menunjuk. Dua sinar cahaya keemasan ditembakkan dari ujung jarinya, masing-masing memasuki tubuh leluhur Dao Baiyun dan tetua kurcaci. Tubuh mereka langsung tertutup lapisan cahaya keemasan. Luka di tubuh mereka terpelintir dan kabur sesaat sebelum kembali ke keadaan semula. Tidak hanya tubuh mereka yang pulih, auranya juga telah kembali normal. Seolah-olah mereka tidak terluka dalam pertempuran sebelumnya. Ingat waktu, guru kuil samsara mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini dari jauh. Terima kasih, penguasa. Leluhur Dao Baiyun dan tetua kurcaci meregangkan tubuhnya. Wajah mereka berseri-seri saat membungkuk kepada Gu Wujin sebagai tanda terima kasih. Gu Wujin melambaikan tangannya, tapi dia tidak melihat ke arah mereka berdua. Sebaliknya, dia melihat ke arah Li Yuanjiu dan Qirong. Li Yuanjiu, Qirong, pengadilan surgawi selalu baik padamu. Itu memungkinkanmu menjadi salah satu dari 7 raja, dan bahkan berjanji untuk menuntunmu melampaui belenggu Dao surgawi. Mengapa kamu mengkhianati yang mulia dan bergabung dengan istana samsara? Leluhur Dao Baiyun juga memandang Li Yuanjiu dan Qirong. Orang lain di Danau Giok juga memandang Li Yuanjiu dan Qirong dengan bingung. Ketika Tuan Changwu dan 2 orang lainnya mendengar ini, tubuh mereka sedikit gemetar, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Selama percakapan antara guru kuil samsara dan Gu Wujin menyebutkan tentang melampaui jalan surgawi. Mereka mengira Gu Wujin hanya mencoba menyangkal guru kuil samsara.
Menilai dari kata-kata leluhur Dao Baiyun, sepertinya Gu Jin benar-benar sedang mengerjakan ini, dan dia telah membuat beberapa kemajuan. Sebagai leluhur Dao, yang paling mereka khawatirkan adalah melawan korosi Dao Surgawi. Jika memang ada cara untuk melampaui Dao Surgawi dan tidak terkikis olehnya, mereka pasti ingin mengetahuinya, apapun yang terjadi. Sepertinya rekan Daois Baiyun tidak memperhatikan apapun. Maka kamu harus berhati-hati. Jangan menghitung uang untuk Gu Huojin setelah kamu dikhianati. Li Yuanjiu tersenyum tipis. Beraninya kamu memfitnah yang tertinggi. Daois Baiyun tertegun sejenak, tapi dia dengan cepat berteriak dengan marah lagi. Fitnah atau tidak, kamu akan segera mengetahuinya. Li Yuanjiu terkekeh dan mundur ke belakang guru kuil samsara. Qirong juga mundur, membiarkan guru kuil samsara berdiri di garis depan. Rekan-rekan Daois dari alam keabadian sejati, saya datang ke perjamuan Bodhi bukan untuk menimbulkan masalah. Saya datang untuk memberi tahu Anda sesuatu, kata guru kuil samsara, suaranya menyebar jauh dan luas. Gu Huojin sedikit mengernyit, tapi segera menjadi santai. Gu Huojin telah merencanakan ini sejak lama, sampai-sampai beberapa orang bahkan mungkin belum melangkah ke jalur kultivasi abadi. Rencana Gu Huojin begitu besar hingga bertentangan dengan akal sehat. Dia adalah pengkhianat terbesar di dunia dan pantas dihukum. Guru kuil samsara menunjuk ke arah Gu Huojin dan berteriak, "Beraninya kamu, dasar bajingan, beraninya kamu mengucapkan kata-kata jahat seperti itu. Kamu adalah pengkhianat terhebat di dunia." Orang-orang di pengadilan surgawi menjadi marah. Apakah kamu di sini untuk menyebarkan rumor hari ini? Mengapa kamu bilang aku pengkhianat terhebat di dunia? Gu Huojin berkata sambil tersenyum. Dia tidak marah. Ceritanya panjang. Kalau ingin memulai dari sumbernya, harus menelusurinya kembali ke zaman yang sangat kuno. Saya yakin Anda semua di sini tahu bahwa ketika Dharma dikembangkan ke alam leluhur Dao, seseorang dapat meminjam Dharma Dao surgawi dan menggunakan kekuatan besar, tetapi juga menghadapi bahaya dilahap oleh Dao surgawi. Ini adalah masalah yang menyakitkan bagi semua leluhur Dao. Leluhur Dao dari semua jenis Dharma telah mencari cara untuk melarikan diri. Guru kuil samsara melanjutkan. Beberapa orang mencoba mengembangkan teknik rahasia untuk memperkuat pikiran mereka untuk melawan Dao surgawi. Beberapa mencoba menyempurnakan senjata peri khusus untuk melawan Dao surgawi. Yang lain mencoba meniru dewa duniawi dan membimbing kekuatan iman ke dalam tubuhnya. Sayangnya, cara-cara ini tidak banyak berpengaruh. Namun, banyak hal berubah pada masa pemerintahan Mahaguru Pengadilan Langit ke-19, Mahaguru sebelumnya, lanjut Guru Kuil Samsara. Mata Gu Huojin berbinar saat mendengar ini. Mahaguru ke-9 dari Pengadilan Surgawi adalah seorang jenius. Dia memasuki Dao melalui penggunaan formasi. Dia tidak hanya mengembangkan hukum waktu ke alam leluhur Dao, tetapi dia juga menciptakan indera ilahi yang tak tertandingi yang menggabungkan hukum-hukum tersebut dari berbagai elemen menjadi satu melalui penggunaan formasi. Namanya dikenal di seluruh alam, kata Guru Kuil Samsara dengan penuh kekaguman. Semua orang di dekatnya memperlihatkan ekspresi terkejut. Mereka terintimidasi oleh kekuatan masa lalu dan masa kini, namun mereka tidak berani menunjukkannya secara terbuka. Mereka diam-diam mengirimkan suara dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Sangatlah sulit untuk memadukan prinsip Dharma dari prinsip Dharma yang berbeda. Itu hanya bisa dicapai oleh dua orang kultivator yang berlatih keras. Sungguh luar biasa bahwa seseorang telah menciptakan kekuatan ilahi untuk memadukan prinsip Dharma dengan sebuah formasi. Namun, sosok yang begitu kuat dengan kekuatan ilahi yang tiada taranya seharusnya terkenal di seluruh dunia. Mengapa mereka tidak pernah mendengar tentang dia? Nama belakang Mahaguru ini adalah Gu, dan nama aslinya adalah Dao Shen. Meskipun sudah lama sekali dan orang luar mungkin tidak mengenalnya, saya yakin semua orang di Pengadilan Surgawi,
dari zaman kuno hingga sekarang, mengenal namanya. Guru kuil samsara memandang Dao leluhur Baiyun dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Gu Daosen, semua orang di kolam giok terkejut. Gu Daosen dan Gu Huojin memiliki nama keluarga yang sama. Apakah ada hubungan antara keduanya? Apa gunanya membicarakan masa lalu? Kamu membawa orang-orang dari alam iblis dan dunia barbar ke sini dan menghasut Li Yuanjiu dan Qirong untuk memberontak. Kamu ingin berperang melawan pengadilan surgawi, kan? Kalau begitu, ayo bertarung. Tidak perlu bertele-tele. Leluhur Dao Baiyun melirik Gu Huojin dan tiba-tiba menyela guru kuil samsara. Namun, perkataannya menyiratkan bahwa dia diam-diam menyetujui perkataan guru kuil samsara. Ekspresi semua orang berubah. Karena itu benar, apa salahnya membicarakannya? Apakah kalian semua merasa bersalah? Kata guru kuil samsara sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, yang lain di Jadepul mulai berdiskusi satu sama lain melalui telepati. Dari waktu ke waktu, mereka akan mencuri pandang ke arah Gu atau Jin dan yang lainnya, bertanya-tanya apakah yang dikatakan guru kuil samsara itu benar, dan apakah Gu Huojin dan Istana Langit diam-diam merencanakan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Mereka yang berencana memihak pengadilan surgawi diam-diam menekan pikirannya. Leluhur Dao Baiyun dan yang lainnya mengerutkan kening. Faktanya, mereka tidak tahu banyak tentang Gu Daoshen. Mereka hanya mengetahui bahwa dia adalah pemimpin tertinggi generasi sebelumnya, dan bahwa sesuatu telah terjadi antara Gu Huojin dan Gu Daoshen ketika posisi pemimpin agung diturunkan. Leluhur Dao Baiyun dan yang lainnya mengerutkan kening. Faktanya, mereka tidak tahu banyak tentang Gu Daoshen. Mereka hanya mengetahui bahwa dia adalah pemimpin tertinggi generasi sebelumnya, dan bahwa sesuatu telah terjadi antara Gu Huojin dan Gu Daoshen ketika posisi pemimpin agung diturunkan. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi sekarang setelah guru kuil samsara menyebutkannya, itu jelas bukan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Ekspresi Gu Huojin tenang. Dia tampak acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di sekitarnya dan tidak berniat menghentikan guru kuil samsara. Leluhur agung, meskipun saya tidak tahu apa yang akan dia katakan, saya rasa kita tidak bisa membiarkan dia terus menyesatkan kita. Ayo bertindak sekarang. Meskipun jumlah mereka melebihi kami, dengan indera ilahi Anda, saya pikir kami memiliki setidaknya 70% peluang untuk menang. Adapun orang-orang dari alam abadi lainnya, bahkan jika mereka tidak membantu kita, saya rasa mereka tidak akan berani bergabung dengan kuil samsara, kata sesepuh kurcaci dengan cemas. Tidak apa-apa, biarkan dia bicara. Apa lagi yang kamu tahu? Katakan saja, kata Gu Huojin kepada guru kuil samsara. Meskipun leluhur Dao Baiyun, tetua kurcaci, dan yang lainnya merasa cemas, tidak ada yang bisa mereka lakukan karena Gu Huojin mengatakannya di depan semua orang. Bagus, kamu memang tertinggi pengadilan surgawi. Meskipun kamu pengkhianat, kamu tidak kekurangan semangat. Guru kuil samsara tertawa dengan sedikit keterkejutan di matanya. Setelah Gu Daoshen, dia menemukan bahwa dia dapat menggunakan berbagai jenis hukum pada saat yang sama untuk melawan Dao surgawi. Oleh karena itu, dia menggabungkan 9 jenis hukum dan menciptakan segel Dewa Dao. Indera ilahi ini dapat menunda erosi dari Dao surgawi. Dao buah jalan bodi yang dikonsumsi oleh leluhur Dao sebenarnya memiliki efek menunda erosi Dao surgawi karena mengandung kekuatan segel Dewa Dao. Guru kuil samsara mengeluarkan buah jalan bodi miliknya dan melanjutkan. Mendengar ini, kerumunan orang tiba-tiba menyadari. Jadi inilah alasan mengapa buah jalan bodi dapat menunda erosi Dao surgawi. Supreme Changwu dan yang lainnya berdiri di samping, mendengarkan segala sesuatu seolah-olah mereka sedang mendengarkan buku dari surga. Tuan Changwu memandang guru kuil samsara dengan perasaan campur aduk. Dia baru saja diam-diam mengejek guru kuil samsara karena perilakunya yang ceroboh.
Ia tidak menyangka bahwa guru kuil samsara telah membuat pengaturan dan memiliki informasi yang belum pernah ia dengar. Dibandingkan dengan guru kuil samsara, dia hanyalah seekor katak di dasar sumur. Dia awalnya ingin membalas dendam hari ini, tetapi pada saat ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan rasa putus asa di dalam hatinya. Kamu bahkan tahu tentang segel Dewa Dao. Sepertinya kamu benar-benar tahu banyak dan sudah mempersiapkan diri dengan baik, kata Gu Huojin dengan tenang sambil menatap guru kuil samsara. Bagi Gu Daoshen, segel Dewa Dao hanyalah sebuah indera ilahi yang kecil. Dia telah mengabdikan hidupnya untuk formasi 3000 Dewa Dao. Anda harus mengetahuinya, rekan Daois Gu Huojin. Lagi pula, orang yang membantunya menyelesaikan formasi adalah Self-Crop Semu, kata guru kuil samsara sambil mendengus. Apa? Kata-kata guru kuil samsara menyebabkan keributan. Mereka memandang Gu Huojin dengan tidak percaya. Leluhur Dao Baiyun dan yang lainnya melihat ke arah Gu Huojin juga.